Unit 1. Berbagai kiat penggalangan dana dan pitching proyek. Subbab 3. Bagaimana menggalang dana dan menarik calon investor untuk berinvestasi pada proyek. Bagian 2. Mengakses pembiayaan melalui persiapan proyek yang berhasil. Pada akhir unit ini, Anda akan dapat mengenali berbagai tujuan penggalangan dana dan pitching proyek, membedakan kegiatan persiapan agar dapat menggalang dana dengan berhasil, dan mengidentifikasi berbagai aspek utama yang dibutuhkan untuk mempresentasikan proyek Anda kepada investor atau fasilitas persiapan proyek. Sepanjang pelatihan ini, kita telah menyoroti batasan-batasan yang dihadapi pemerintah subnasional, baik dalam mengembangkan proyek-proyek iklim yang bankable dan dalam mengakses jenis-jenis pembiayaan iklim untuk mengimplementasikan proyek-proyek tersebut. Karena keterbatasan ini, banyak pemerintah daerah bergantung pada bantuan eksternal. Namun, mendapatkan dukungan itu seringkali membutuhkan promotor proyek yang terlibat dalam mengembangkan jejaring, penggalangan dana, dan pitching proyek. Terutama, kegiatan-kegiatan penggalangan dana membutuhkan upaya membangun hubungan dengan calon investor dan berfokus pada proses perencanaan. Karena penggalangan dana biasanya dianggap sebagai keterampilan yang dapat mendatangkan lebih banyak sumber daya untuk proyek, berikut ini beberapa kiat. Pertama, tentukan ide proyek Anda sesuai dengan konteks lokal tempat proyek dilaksanakan. Kemudian, selaraskan gagasan Anda dengan tujuan nasional dan global untuk membuat konsep proyek lebih relevan untuk area tersebut. Buktikan bahwa konsep proyek solid dengan menguraikan dengan jelas tujuan, skala, dan sasarannya. Bila perlu, kumpulkan data yang menjadi dasar dan mendukung intervensi yang diusulkan. Misalnya, inventarisasi dan analisis dampak lingkungan. Jangan lupa untuk menentukan kebutuhan pembiayaan dengan menghitung anggaran yang solid, mengidentifikasi aset yang dapat diinvestasikan dan kekurangannya. Kemudian, pastikan ada komitmen dari para aktor yang relevan dengan melibatkan mereka secara teratur. Ini tidak hanya akan mengurangi kemungkinan oposisi terhadap implementasi proyek, namun memberikan rasa kepemilikan terhadap proyek. Pastikan Anda juga menyiapkan rencana penggalangan dana yang mempertimbangkan waktu, kegiatan yang terencana, kandidat terbaik untuk dilibatkan, dan jenis pembiayaan yang Anda cari. Akhirnya, pilih alat komunikasi untuk mempromosikan proyek Anda. Dapat berupa acara-acara atau kampanye penggalangan dana, materi cetak seperti brosur dan selebaran, atau alat-alat digital seperti website dan nawala. Mari kita lihat unsur-unsur dasar sebuah pitch proyek. Seperti yang kita sebutkan dalam salin dia sebelumnya, penggalangan dana cenderung fokus pada proses perencanaan. Pitching proyek melihat aksi yang dilakukan dalam mendapat bantuan pembiayaan atau teknis untuk proyek. Dengan kata lain, proses ini dapat membuat peluang baru bagi Anda dalam menerima umpan balik konstruktif yang dapat memperkuat gagasan awal Anda. Pitching proyek juga merupakan cara untuk melibatkan calon-calon investor atau kontributor selama Anda berkomunikasi dengan bahasa mereka. Hal ini artinya, investor swasta perlu mengetahui mengenai risiko dan keuntungan proyek Anda serta durasinya. Untuk sebuah pitch proyek, Anda harus menyiapkan sebelumnya, dimanapun, dan dalam format apapun dalam mempresentasikannya. Misalnya, secara daring atau langsung tatap muka. Mulai persiapan Anda dengan mencari gagasan dan dukungan dan staf teknis serta pihak berwenang secara administratif atau hukum. Dengan melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan sebuah
informasi mengenai aspek iklim, sosioekonomi, dan hukum dari proyek. Lamanya pitch proyek yang efektif adalah kurang dari 10 menit. Anda harus menarik audiens Anda dengan mengkomunikasikan dengan jelas dan efektif apapun tujuan Anda, baik itu mencari bantuan keuangan atau teknis. Pertama, kenalkan isu yang akan diselesaikan oleh proyek dan dengan cepat tautkan dengan solusi utama yang ditawarkan. Hal ini akan membantu audiens memahami gagasan proyek Anda secara umum dan dampaknya. Setelah pengantar yang menarik perhatian, pastikan semua materi yang Anda sampaikan disusun secara persuasif. Misalnya, gunakan diagram, grafis, dan angka untuk mendukung presentasi Anda, dan bukan hanya kata-kata. Dengan mengetahui audiens Anda, minat mereka, dan kemungkinan mereka terlibat dengan proyek akan membantu Anda menyelaraskan dan menyesuaikan pidato Anda dengan profil mereka. Misalnya, indikator ketertarikan dari bank internasional tidak akan sama dengan yayasan nirlaba. Bank biasanya akan melihat arus kas dan model pembiayaan proyek Anda serta uraian anggarannya. Yayasan akan lebih tertarik pada dampak sosial dan proposal Anda. Karena peluang pitching dapat muncul kapan saja, Anda harus selalu siap untuk memperkenalkan proyek Anda kepada audiens yang mau mendengarkan. Dalam pesan terakhir Anda, di samping kebutuhan finansial atau teknis, jangan lupa untuk menyoroti relevansi dan signifikansi proyek tersebut. Dengan kata lain, membuktikan adanya dukungan, pasar, dan kebutuhan yang nyata dan luas terhadap proyek tersebut. Bahkan ketika tidak ada tandingan, presentasi proyek akan meningkatkan kemampuan Anda dari waktu ke waktu. Bahkan ketika tidak ada tandingan, presentasi proyek akan meningkatkan kemampuan Anda dari waktu ke waktu dan memberi Anda kesempatan untuk mendengar pendapat para ahli dan memasukkan masukan mereka sehingga memperkuat proposal proyek asli. Kita telah melihat seperti apa strategi pitching yang baik. Sekarang, mari kita jelajahi apa yang harus Anda sertakan dalam pitching Anda. Meskipun audiens yang berbeda mungkin menginginkan informasi yang sedikit berbeda, promosi Anda harus tetap menggambarkan proyek Anda dan kebutuhannya. Tinjauan awal harus menyebutkan promotor proyek dan mitranya. Fokusnya, sektor dan lokasinya. Jika Anda mempresentasikan proyek iklim, soroti aspek iklim yang dicakupnya, yaitu mitigasi perubahan iklim, adaptasi, atau keduanya. Latar belakang proyek harus menghubungkan tantangan saat ini dengan cara proyek Anda menyelesaikannya. Di sini, Anda juga dapat menekankan potensi dampak lingkungan. Dengan menentukan tahapan proyek Anda saat ini, audiens akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana mereka berpotensi mendukung atau terlibat dengannya. Misalnya, beberapa pelaku dan inisiatif mungkin hanya mendukung proyek pada tahap awal. Sementara, pelaku dan inisiatif lainnya mungkin menawarkan bantuan teknis dan finansial kepada proyek yang berada pada tahap pra-implementasi. Di sini Anda harus menyebutkan studi yang tersedia yang membantu audiens memahami tahap selanjutnya dari siklus persiapan. Latar belakang proyek menguraikan berbagai tindakan dan perkiraan dampak lingkungan dan sosial ekonomi. Bahkan jika Anda tidak memiliki batas waktu proyek yang pasti, usahakan untuk memberikan tanggal mulai tentatif dan jadwal kerja untuk pelaksanaan atau persiapan studi. Terakhir, indikator keuangan harus menunjukkan biaya proyek, anggaran, kemungkinan pendapatan yang dihasilkan, dan penghemat. Tentukan jenis bantuan yang dibutuhkan atau instrumen keuangan yang ingin Anda gunakan, hambatan keuangan yang Anda antisipasi. Hal ini akan sangat bergantung pada konteks lokal. Misalnya, beberapa pemerintah daerah tidak dapat menerima pendanaan internasional secara langsung, namun dapat disalurkan melalui entitas ketiga seperti perusahaan swasta. Dalam slide ini, Anda dapat melihat beberapa aspek finansial dan teknis yang biasanya diminta oleh calon investor dan penyedia fasilitas persiapan proyek.
Mereka telah dikumpulkan dari banyak sesi promosi proyek dan pasar. Kami menyarankan Anda mempertimbangkan hal ini sebagai elemen dasar yang tidak boleh diabaikan saat persiapan promosi. Jika Anda yakin apakah pitch Anda sudah lengkap atau cukup kuat, ujilah dengan menggunakan pertanyaan panduan berikut. Masalah apa yang diatasi oleh proyek ini? Bagaimana status proyek ini? Jenis dukungan apa yang dibutuhkan? Apa dampak iklim, ekonomi, dan sosial yang diperkirakan? Siapa saja mitra atau pemangku kepentingan yang terlibat? Apa saja indikator keuangan dan peluang bagi investor? Sekarang, mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari dari unit ini. Untuk mempresentasikan sebuah proyek dan menggalang dana, promotor harus memiliki persiapan yang matang, memiliki konsep proyek yang solid, dan harus sudah melibatkan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek tersebut. Karena penggalangan dana dan presentasi proyek bertujuan untuk memperoleh modal untuk pelaksanaan proyek, Anda harus mendefinisikan dengan jelas dan mengetahui perhitungan, estimasi, dan strategi yang harus diikuti. Bergantung pada pengaturannya, penawaran proyek dapat mencapai berbagai tujuan. Namun, semua fakta finansial dan teknis harus diperbaharui. Dan pesan akhir kepada audiens harus jelas. Setiap upaya penggalangan dana atau pitching akan memberi Anda umpan balik dan pengalaman yang dapat semakin memperkuat konsep proyek. Selamat atas penyelesaian pelatihan akses terhadap pendanaan iklim perkotaan. Atas nama tim Urban Shift, kami berharap Anda menikmati setiap unit dan memperoleh pengetahuan tentang pengembangan proyek iklim. Kami berharap Anda berhasil mendapatkan akses terhadap pendanaan iklim. Kami mengundang Anda untuk meninjau bahan bacaan dan menyelesaikan kuis terakhir untuk menguji apa yang telah Anda pelajari dalam pelatihan ini.